Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fuad Afriandi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mewawancarai di tempat saya bertugas. Dia adalah Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini ya ada beberapa kegiatan tapi bisa terselesaikan. Baik Pak Doni, saya ada tugas Pak Doni. Saya adalah guru penggerak angkatan 11, di mana saya mendapatkan tugas tentang demonstrasi intelektual, di mana di situ tugasnya adalah mewawancarai pimpinan sekolah tentang pengambilan keputusan di sekolah tersebut. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai wakil kesiswaan. Seandainya saya bertanya Bapak tidak berkenan, boleh tidak dijawab Bapak. Oke. Bisa kita mulai Bapak? Siap. Ya. Baik. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral? Oke, saya mengidentifikasi dari etika itu memang sering terjadi di sekolahan ini, ya di SMK Negeri 1 Demak, karena ada dua hal yang sebenarnya sama-sama positif, tapi memang harus kita ambil keputusan yang tepat meskipun hampir sama seperti makan buah si malakama ya. Tapi sebagai pimpinan memang harus ambil keputusan yang sekiranya untuk dilema etika itu banyak bermanfaat dan membawa kebaikan untuk lebih banyak orang daripada sebagian. Untuk bujukan moral memang kadang banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan tupoksi atau dengan juknis, tapi memang itu merupakan satu hal yang membawa kebaikan untuk orang lain. Dan biasanya memang kita menyesuaikan untuk kondisi-kondisi seperti itu dengan mensiasati bagaimana supaya tidak melanggar aturan tapi tetap bermanfaat untuk orang lain. Itu berarti setidaknya yang saya tangkap itu tidak merugikan orang lain ya Bapak ya? Tidak merugikan orang lain dan membawa manfaat lebih banyak untuk orang lain. Baik. Lanjut Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Oke. Untuk menghadapi hal seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan mengumpulkan informasi-informasi dulu dari beberapa orang untuk permasalahan yang sama, meskipun dua-duanya baik, cuman juga akan kita lihat kebermanfaatannya, khususnya bermanfaat untuk murid-murid, karena bagaimanapun lembaga pendidikan ini kan kita punya pelanggan, kita punya anak didik yang memang itu adalah tujuan dan kita memberikan layanan juga untuk murid. Jadi memang yang lebih banyak manfaatnya untuk murid yang akan saya ambil, dan saya akan menyampaikan hal-hal dengan baik, dengan cara berhati-hati dengan teman-teman yang sebenarnya sama, punya tujuan yang baik juga, tapi bermanfaatnya kurang banyak. Itu biasanya akan saya sampaikan dengan cara yang lebih berhati-hati supaya tidak menyinggung perasaan. Baik Bapak, berarti di sini Bapak tetap memprioritaskan adalah kolaborasi kerjasama yang baik dengan stakeholder, dengan anak buah, untuk nanti kedepannya tidak salah ketika mengambil keputusan ya Bapak ya. Baik, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama di sekolah Bapak? Oke,
Prosedurnya jika menghadapi satu permasalahan, contoh satu kegiatan, itu memang saya harus mengajak teman-teman manajemen untuk berbicara, untuk meminta pendapat, meminta solusi, masukan-masukan dari beberapa teman guru, dari beberapa manajemen untuk saya mengambil keputusan itu dengan mantap. Meskipun saya yakin keputusan yang saya ambil pasti ada yang pro dan kontra, tapi akan saya pilih banyak yang pro-nya, dan yang jelas fokusnya adalah untuk kepentingan anak-anak yang saya utamakan dibandingkan kepentingan dari yang lain. Berarti kalau pro dan kontra itu wajar ya Pak ya? Bagi saya wajar. Tapi bagaimana itu tidak merugikan untuk siswa tersebut ya Pak? Yang jelas siswa itu merupakan satu keutamaan dari layanan pendidikan di lembaga pendidikan adalah siswanya, bukan untuk guru atau untuk TU. Justru guru dan TU ada itu untuk membantu, untuk memberikan layanan pada murid. Baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Dilema etika, hal-hal yang biasanya saya ambil, kalau memang itu permasalahan yang sangat pelik dan memang butuh pendapat, saya rapatkan. Saya rapatkan pendapatnya bagaimana, baik buruknya seperti apa, akan saya pertimbangkan untuk dasar saya untuk mengambil keputusan. Yang jelas ada aturannya dan bagaimana teknisnya, mana pekerjaan yang lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk murid-murid, itu yang akan saya ambil. Baik, kalau saya menangkap biasanya tetap berkoordinasi dengan wali kelas dulu, lalu dilanjutkan BK. Apabila ini kasus ini besar, mungkin boleh disampaikan kepada kepala sekolah ya Pak. Dalam hal ini untuk mengambil keputusan, ini anak mau seperti apa dan bagaimana ya Bapak ya? Yang jelas tadi yang saya sampaikan, layanan utama murid, dan itu perlu kita selamatkan untuk masa depan. Baik, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan itu sebenarnya kadang pemilihan keputusan yang kita ambil itu tantangannya adalah menyampaikan dengan baik pada teman-teman yang pastinya teman-teman punya pemikiran yang berbeda, dan juga dengan orang tua murid yang mungkin masih terkonsep bahwasanya hal ini tidak cocok dan ini tidak cocok, tapi kita perlu sampaikan dengan cara yang baik dan santun, maksudnya seperti ini. Jadi hasilnya yang diharapkan nanti seperti itu. Jadi supaya semua bisa memahami dan bisa mengerti tentang keputusan yang akan saya ambil. Baik. Berarti kalau saya boleh menangkap tentang pengambilan keputusan, Bapak tetap melibatkan stakeholder, melibatkan guru-guru. Setelah itu Bapak tetap berkoordinasi dengan teman-teman manajemen, lalu keputusan ada di pihak Bapak dan atas masukan dari stakeholder dan manajemen, terutama Bapak Ibu guru ya Pak? Iya, karena saya ingat betul dulu saya dipimpin oleh kepala sekolah. Itu gini, sekolah ini bukan sekolahan saya. Jadi keputusan bersama itu sangat diperlukan dan atas tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada yang namanya ini putusan kepala sekolah sepihak, itu nggak ada. Jadi, karena ini sekolahan bersama. Jadi dari stakeholder, dari teman-teman waka, dari teman-teman guru yang lain, itu akan saya buka pendapat-pendapatnya untuk sebagai bahan pertimbangan saya untuk mengambil putusan. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah
penyelesaian kasus dilema, lalu langkah penyelesaiannya bagaimana, lalu memiliki sebuah jadwal atau tidak, bentuknya seperti apa yang dijalankan Bapak? Untuk jadwal tertentu, mungkin kita untuk membicarakan isu-isu yang terkini itu setiap pagi itu sudah diadakan apel pagi itu untuk menyelesaikan atau menerima masukan-masukan dan juga menyampaikan hal-hal yang memang kedaruratan atau memang harus segera diselesaikan. Selain itu, untuk permasalahan-permasalahan khusus yang memang harus putusan segera diselesaikan, selain yang terjadwal, saya juga mengadakan rapat-rapat khusus, karena memang harus diselesaikan, ya kita harus bertindak cepat untuk membuat rapat, menyampaikan pendapat-pendapat dari teman-teman untuk kita sharing dan kita ambil putusan. Jadi untuk yang terjadwal tetap ada. Tapi untuk yang situasional tetap dilaksanakan. Jadi yang terjadwal. Kalau memang sudah berjalan dengan lancar, kita hanya sharing untuk permasalahan-permasalahan yang rutin, tidak harus krusial, harus segera diputuskan, bisa dilaksanakan pada saat terjadwal itu. Tapi kalau memang mendesak dan harus segera diselesaikan, ya segera rapat. Gitu. Berarti sekolah kita ini sekolahnya solid sekali ya Pak ya, antara pimpinan, stakeholder, dan para Bapak Ibu guru terkait dengan pengambilan keputusan ya Pak ya. Dan tadi yang Bapak sampaikan, sekolah kita ini setiap harinya melakukan apel pagi ya Pak, terkait dengan isu-isu terkini atau dengan materi-materi setiap hari yang berbeda-beda ya Bapak ya. Untuk menambah pengetahuan, terus untuk menambah semangat, serta yang jelas memohon doa kepada Tuhan supaya dalam melaksanakan tugas besar dengan lancar. Baik. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk orang-orang tertentu jelas, saya memiliki teman-teman waka, memiliki teman-teman ketua jurusan yang sangat paham sekali dengan jurusannya, dan juga punya teman-teman guru yang bisa diajak ngomong. Itu memiliki kontribusi yang besar untuk perkembangan SMK Negeri 1 2. Sehingga bagaimanapun saya nggak bisa mengambil putusan secara sepihak atas pikiran saya sendiri. Tetap harus ada masukan dan memang dipertimbangkan dengan beberapa kepala, dengan beberapa otak untuk berpikir, itu akan lebih bijaksana dan lebih efektif. Baik, berarti di sini Bapak tetap melibatkan teman-teman ya Pak ya. Pasti, manajemen juga ya Bapak. Karena tadi Bapak bilang kan di sini adalah banyak kepala, banyak pemikiran, terus banyak jalan idenya seperti apa ya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan ini Bapak ya. Baik, terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Oke, pengalamannya yang perlu dicatat adalah, kalau saya pribadi menyampaikan, lebih banyak otak yang berpikir, memikirkan, itu akan lebih baik daripada satu otak. Ya memang mungkin pimpinan atau kepala sekolah itu merupakan penanggung jawab, tapi saya yakin kepala sekolah pasti juga memiliki keterbatasan dan cara pandang yang mungkin berbeda dengan teman-teman wakil kepala sekolah atau dengan teman-teman yang lain. Itu perlu dipertimbangkan dan perlu masukan juga dari teman-teman. Baik, berarti saya lagi di sini kolaborasi, lalu kekompakan tim ya Pak ya, karena nggak mungkin seorang kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, karena mereka itu mempunyai anak buah ya Pak ya, bukan anak buah, rekan kerja mungkin ya Pak. Ya, rekan kerja, bukan anak buah, tapi rekan kerja, karena
Kalau keputusan itu diambil oleh kepala sekolah sendiri tanpa mempertimbangkan atau meminta pendapat dari teman-teman, itu seakan-akan sekolah ini seperti dipimpin oleh seorang diktator. Nah, memang kolaborasi, komunikasi dengan teman-teman itu sangat dibutuhkan, dan menurut saya itu sangat sangat efektif lah untuk pengambilan keputusan. Baik Pak Doni, pertanyaan sudah cukup. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Semoga jawaban Bapak yang tadi sampaikan menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan semoga nanti apa yang Bapak tadi sampaikan juga memberi manfaat buat sekolah-sekolah lainnya Bapak. Semoga aja Mas Pak Fuad bisa benar-benar menguasai tentang materi-materi yang sudah diberikan di pendidikan guru penggerak. Ya. Semoga juga dapat diimplementasikan dalam selama bekerja, dan kalau pada saat nanti Mas Fuad menjadi leader atau dipercaya oleh pemerintah untuk memimpin satu lembaga atau mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi, dapat dimanfaatkan dengan ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak. Angkatan 11 ya? Angkatan 11 Bapak. Sudah modul berapa sekarang? Sudah modul 3.1 Bapak. Oh, 3.1. Sudah pengambilan putusan ya? Oke. Ya. Oke, mungkin nanti akan belajar juga tentang potensi-potensi positif. Oh, siap. Nanti belajar ya. Siap Bapak. Gitu Bapak. Oke. Terima kasih waktunya. Saya lagi semoga bermanfaat Bapak. Sip. Deal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad Afriyadi. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Pak Fuad sendiri bagaimana? Saya juga sehat Bapak, Alhamdulillah. Okay. Baik Bapak, di pagi hari ini saya kebetulan mendapatkan tugas bagi guru penggerak tentang pengambilan keputusan kepala sekolah Bapak. Itu tugas demonstrasi kontekstual Bapak. Seperti itu Bapak. Yeah. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Sekiranya kurang berkenan, boleh tidak dijawab Bapak. Siap. Kita mulai ya Pak ya. Silakan Pak Fuad. Baik Bapak, pertanyaan pertama, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya. Terima kasih Pak Fuad, terkait dengan kasus yang ada saat ini, dalam artian ada kasus dilema etika dan bujukan moral. Kasus dilema etika merupakan kasus yang bertentangan dan keduanya sama-sama baik. Sedangkan untuk bujukan moral ini juga kasus sama, bertentangan, tapi salah satu ada yang kurang baik. Nah, bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus tersebut antara dilema etika dengan bujukan moral? Dua-duanya kita identifikasi terkait dengan kasus-kasus yang ada, baik bujukan moral maupun dilema etika, kita identifikasi. Itu dia lebih awal. Baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Ya, terkait dengan keputusan di kasus yang tadi dilema etika, ya kita akan mengajak atau saya akan mengajak diskusi kepada tim manajemen yang ada di sekolahan, baik itu dari waka, guru maupun unsur-unsur yang lain terkait dengan kasus yang ada saat itu.
apabila kasus itu harus melibatkan banyak orang, kita harus bisa diskusikan atau secara rapat terkait dengan nanti kebijakan apa yang akan kita berikan atau kita sampaikan, yang jelas tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Terima kasih. Berarti selama ini sekolah Bapak tetap berkoordinasi dengan tim manajemen dan Bapak Ibu guru di sekolah ya Bapak? Oke, itu yang kita kedepankan. Artinya kita mengedepankan musyawarah untuk hal-hal kasus yang ada di sekolahan saya. Apakah melibatkan orang tua juga Bapak? Untuk melibatkan orang tua, kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang di situ perlu menghadirkan atau perlu melibatkan orang tua, ya kita akan panggil atau kita akan libatkan orang tua tersebut. Baik Bapak. Lanjut Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak di sekolah? Ya. Untuk langkah-langkah ini Pak Fuad, dari yang saya berikan pada teman-teman guru, yaitu diantaranya kita yang jelas tadi untuk mencari solusi, kita dengan musyawarah sampai mufakat itu tadi. Jangan sampai kita kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil itu akan merugikan salah satu guru atau salah satu pihak. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu. Berarti selama ini tetap koordinasi ya Pak ya, dengan semua stakeholder ya Bapak. Stakeholder. Dan walaupun nanti keputusan ada di tangan Bapak sebagai kepala sekolah ya Bapak. Iya, itu Pak. Ya berarti alhamdulillah sudah berjalan baik ya Pak ya di sekolah ini Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak, dan selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan atau yang saya laksanakan, kami mengajak beberapa tim, ya, tim manajemen pastinya, ya stakeholder yang ada untuk pengambilan keputusan ini tadi. Ya, terkait kalau memang di situ harus melibatkan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam solusi, ya nanti kita akan sepakati bersama dalam tim atau dalam rapat kecil itu tadi. Baik. Terima kasih. Apakah selama ini langkah awal itu BK dilibatkan Bapak? Ya, terkait dengan BK, ya ini tidak hanya tim manajemen, dalam hal ini wakil kepala sekolah tidak, tapi yang jelas di situ dewan guru kita libatkan, guru BK, bimbingan konseling, ya kita juga libatkan terkait dewan pendidik yang lain yang sekiranya bisa nanti untuk mensupport atau mendukung kegiatan itu, ya kita libatkan di situ. Baik, ya. Berarti semua elemen ya Pak? Semua elemen kita libatkan. Dan semua stakeholder ya Bapak yang ada di sekolah ini Bapak? Yeah. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal atau yang menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan itu memang harus secara bijaksana. Secara bijaksana dalam artian gini, kita dalam mengambil keputusan jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan, dalam hal ini merasa sakit hati dan lain sebagainya. Kita memang harus mempertimbangkan itu. Itu tantangan yang kita hadapi dalam hal untuk kasus-kasus dilema etika semacam ini. Gitu. Berarti boleh dikata semisal kasus itu ringan, tidak perlu melibatkan kepala sekolah ya Bapak ya? Ya. Berarti secara internal dulu, dari wali kelas, lalu BK, seandainya misalkan kasus itu besar atau itu melibatkan kepala sekolah dan stakeholder, baru Bapak terjun langsung ya Bapak? Iya, yang jelas untuk terkait dengan masalah itu yang sekiranya masih bisa diselesaikan dalam ranah di kesiswaan maupun di BK, cukup di situ ya. Kita selaku kepala sekolah mungkin belum dilibatkan. Seandainya kalau memang harus itu kasus tersebut harus butuh penanganan yang
cepat dan dalam butuh keputusan yang cepat, di situ harus kita hadir di dalam kasus itu. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan di sekolah? Ya, terkait dengan jadwal, yang jelas kita tetap mempunyai jadwal. Kita sejadwalkan, tetapi kita melihat dulu permasalahan yang kita hadapi. Kalau memang masalah itu segera butuh langsung penyelesaian cepat, ya saat itu langsung diselesaikan dengan cepat. Tapi kalau masalah itu butuh harus informasi, kita membuat identifikasi data-data atau fakta, ya kita akan jadwalkan. Yang jelas di situ kita jadwalkan, baik itu nanti dengan guru, jangan sampai guru ini tupoksi kewajiban kepada siswa atau kepada murid ini terbengkalai. Ya, itu. Baik, berarti sekolah Bapak sudah tetap menjalankan sesuai dengan prosedur ya Pak ya, sebelum nanti tindakan apa yang harus diputuskan ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam bentuk kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang atau faktor-faktor elemen yang membantu kami, yang jelas kami sangat terbantu dengan adanya tadi dengan tim manajemen kami. Dalam hal ini ada wakil kepala sekolah, terus dewan guru, terus guru BK ini. Dengan hadirnya beliau, dengan masalah-masalah yang ada di sekolah kami, itu bisa kita selesaikan bersama. Yang jelas kami terbantukan dengan hadirnya beberapa dari tim yang ada atau yang membantu kami dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berarti di sekolah Bapak semua elemen sudah bekerja dengan baik ya Pak ya, dari elemen waka, lalu guru sendiri itu dan BK ya Pak ya. Iya, baik, semuanya bisa ini. Ya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Bapak? Ya. Terkait pertanyaan terakhir, ya pembelajaran apa yang bisa kita ambil di kasus-kasus yang dilema etika di sekolah? Yang jelas pengalaman yang saya ambil dalam hal ini di keputusan dilema etika itu memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kami melibatkan beberapa orang di sekitar kami untuk membantu kami untuk di hal penyelesaian terkait dengan kasus yang kita hadapi. Dalam artian memang kita butuh seseorang untuk memutuskan suatu keputusan supaya keputusan ini tidak menimbulkan pihak atau salah satu pihak ini akan dirugikan. Artinya ada pihak yang merasa tersakiti atau sakit hati ini tadi. Semuanya keputusan ini bisa. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga. Artinya kita butuh untuk support dari teman-teman yang ada di sekitar itu tadi. Baik, itu Bapak. Berarti pengalaman berharganya kalau saya boleh tarik kesimpulan, di sekolah Bapak semuanya penuh tanggung jawab, penuh kolaborasi, bekerja sama dengan baik, dan tetap semuanya adalah taat akan perintah sebagai Bapak, sebagai kepala sekolah ya Pak. Ya, itu yang kita tanamkan atau kita sampaikan kepada teman-teman di sekolah. Kalau boleh saya tahu Bapak, sebelum saya tutup, adakah moto di sekolah Bapak, moto sekolah di sekolah Bapak? Moto di sekolah kami adalah siap kerja, mandiri, kreatif,
berakhlakul karimah. Itu yang moto dari sekolah kami. Luar biasa ya Pak ya, motonya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga jawaban Bapak menginspirasi kepala sekolah di Indonesia pada khususnya. Semoga jawaban Bapak ini nanti untuk motivasi kami Bapak apabila kami nanti menjadi calon kepala sekolah Bapak. Ya. Terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Mudah-mudahan kami doakan Pak Fuad untuk di kegiatan guru penggerak ini mudah-mudahan bisa selesai dan sukses apa yang dicitakan dari Pak Fuad sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin.